Namaku Asep. Kisah ini dimulai bukan dari rumah kosong, tapi dari sebuah pertemanan lama yang tak kusangka akan menyeretku ke dalam kegelapan yang nyata. Aku pertama kali kenal Bunga di salah satu tempat hiburan malam di Jakarta. Tahun 2012. Dia ramah, pintar membawa diri, dan jujur aja, kami cepat dekat. Bahkan saat aku sudah menikah pun, aku masih bersahabat baik dengannya. Hingga suatu malam di tahun 2017. Bunga mengeluh padaku. Bunga, dengan suara samar. Bang, penghasilan gue makin seret. Cuma cukup buat bayar kosan. Aku cuma bisa menyemangati. Tapi diam-diam, aku mulai curiga. Karena tak lama setelah itu, kehidupan Bunga berubah. Drastis. Dari yang pas-pasan, jadi berlimpah. Katanya sih, dia pakai penglaris. Dan sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Dan akulah orang yang tanpa sadar ikut mengantar Bunga ke rumah barunya. Sebuah rumah yang seharusnya tak pernah ditempati siapapun lagi. Tapi waktu itu, aku belum tahu apa-apa. Setelah 2017, aku jarang dengar kabar dari Bunga. Sampai, di penghujung 2019, dia kembali menghubungiku. Bang, ayo ketemuan. Aku mau cerita, katanya. Bunga. Bang, hidup aku udah mulai naik. Tapi, jangan kaget ya. Aku sekarang pakai penglaris. Aku cuma diam. Bunga nggak nyebut jelas, tapi matanya, tangannya yang gemetar saat pegang kopi, bikin aku yakin, ini bukan penglaris biasa. Malam itu, aku baru sadar. Dia udah buka pintu rejeki. Tapi mungkin, pintu itu juga bawa sesuatu yang lain. Tahun 2020, saat pandemi melanda, Bunga kehilangan semua sumber penghasilan. Tempat hiburan tutup. Dia pulang kampung dan hilang kontak. Sampai suatu hari, HP-ku bunyi. Pesan dari Bunga. Bang, gue sekarang kerja di agen properti. Kalau ada yang mau beli rumah, tolongin ya. Saat itu aku cuma anggap itu rejeki. Aku kenalin dia ke temanku, seorang pengusaha. Tapi aku lupa satu hal, bro. Kalau rejeki datang dari pintu yang salah, kadang yang masuk bukan cuma uang. Bunga makin sering kontak aku, ngajakin ngobrol soal rumah yang dia pasarkan. Tapi ada satu rumah yang dari awal rasanya beda. Rumah itu susah laku, katanya. Lokasinya strategis, bangunan masih layak. Tapi tiap ada calon pembeli, selalu mundur tanpa alasan. Sampai akhirnya, temenku yang biasa kupanggil, Om, minat sama rumah itu. Om, orang berduit. Tapi juga, mata keranjang. Bunga, dengan lirih bilang, Bang, Om mau beli rumah gue. Tapi, ada syarat. Aku tanya, syarat apaan? Gue harus jadi istri simpanannya. Bang? Kupikir Bunga bercanda. Tapi dia serius. Dia bahkan minta aku konfirmasi langsung ke Om. Aku temui Om. Kukira dia akan membantah. Tapi malah bilang, Om dengan suara datar dan tajam. Kalau dia mau rumahnya laku, ya, itu syaratnya. Gila. Ini bukan jual beli rumah biasa. Ini barter harga diri. Dan aku ada di tengah-tengahnya. Di antara perasaan bersalah dan rasa penasaran. Kenapa rumah itu kayak bawa kutukan? Dan semuanya baru dimulai. 3 hari setelah pertemuan itu, Bunga menghubungiku lagi. Bang, gue udah mutusin. Gue nikah sama Om. Aku terdiam. Nggak nyangka dia bener-bener lakuin itu. Pernikahan siri, tanpa keluarga, tanpa pesta. Cuma kertas, saksi, dan aku. Hari itu aku datang ke kampung halaman Bunga di Bandung. Tapi yang bikin aku lebih kaget, dia sudah punya balita. Seorang anak kecil yang tak pernah dia ceritakan. Sedikit pun. Bunga,
bukan wanita yang kukenal dulu. Tapi entah kenapa, aku tetap bantu dia. 2 hari setelah akad, aku tanya, "Lu bakal tinggal di mana?" Bunga menjawab, "Di rumah yang dijual itu, Bang." Dan saat itu aku baru sadar. Aku belum pernah lihat rumah itu. Nggak tahu letaknya, bentuknya, sejarahnya. Tapi Bunga bilang rumah itu akan jadi tempat tinggal barunya. Bersama suaminya, si Om. Rumah itu, yang katanya sulit dijual. Yang katanya, ada yang nawarin kopi ke tukang. Yang bikin calon pembeli selalu mundur. Rumah yang ternyata sudah lama menunggu penghuninya kembali. Hari Sabtu siang, aku diminta Bunga untuk bantuin masukin barang-barang ke rumah barunya. Katanya, dia mau mulai pindahan. Alamatnya ada di Bogor, masuk gang perkampungan. Waktu aku nyampe, rumah itu sepi. Halamannya luas, rumputnya tinggi, dan pagar hitamnya sudah berkarat. Aku buka pagar pelan, ucapin salam. Tapi begitu kaki masuk halaman, gorden di jendela sebelah kanan bergerak sendiri. Nggak ada angin. Semua jendela tertutup. Kupikir, mungkin itu efek angin dari sela-sela genteng. Tapi jujur aja, rasa merinding langsung naik dari ujung kaki. Aku buka pintu. Bau amis langsung nyambut dari dalam rumah. Kayak daging busuk. Atau bau darah lama yang kering. Aku nyalain lampu. Beberapa mati. Katanya putus. Aku telpon Bunga. Asep bilang, "Bunga, ini rumah lu gelap banget. Banyak lampu mati." Bunga, santai. "Ya udah Bang, beli di warung dekat situ. Bentar lagi juga maghrib." Dan disitulah, saat aku mau keluar beli lampu, aku ngelihat sesuatu. Di pojok kanan belakang teras, di atas bangku hijau, ada sosok perempuan, berdaster biru. Dia cuma berdiri, diam, menatapku. Aku langsung mundur, ngunci semua pintu. Dan hari itu, aku nggak balik lagi sampai keesokan harinya. Rumah itu nggak cuma kosong. Dia nungguin. Besoknya, Minggu pagi, aku datang lagi ke rumah itu. Bunga minta aku jagain rumah, karena dia mau beli mebel. Kupikir, ya udahlah. Rumah udah aku bersihin. Lampu udah ganti. Tinggal nunggu barang datang. Aku duduk di teras depan. Ngopi, ngerokok, sambil liatin halaman. Tapi suasananya aneh. Bro, rumah itu diapit 2 kebun kosong. Sunyi. Terlalu sunyi. Makin siang, matahari mulai redup. Dan aku ngantuk. Sambil nunggu, aku selonjoran di teras. Cuma rebahan bentar. Tapi yang terjadi, bukan tidur biasa. Aku kayak ditindih. Badanku kaku. Nggak bisa gerak. Nggak bisa ngomong. Ada sesuatu yang nempel di dadaku. Berat. Panas. Aku coba buka mata. Tapi pandangan kabur. Di atas wajahku, kayak ada bayangan. Rambut panjang, acak-acakan. Aku nggak bisa teriak, nggak bisa bangun. Sampai akhirnya, aku kebangun. Peluh dingin. Kopi masih di tangan. Tapi rasanya, aku baru lewatin sesuatu yang bukan sekadar mimpi. Hari itu, aku sadar. Rumah ini bukan sekadar angker. Tapi kayak, ada yang nungguin. Ada yang pengen aku tetap di situ. Dan itu, baru permulaan. Sekitar jam 5 sore, 2 mobil box datang. Satu bawa sofa, satu lagi lemari dan kasur. Itu barang-barang yang Bunga beli dari toko mebel. Supir dan 2 keneknya langsung nurunin barang. Aku bantu bukain pintu, tunjukin posisi lemari dan tempat tidur. Semuanya masih terasa normal. Sampai satu kenek mendekatiku, wajahnya pucat. Kenek, dengan heran bilang, "Bang, yang tadi ibu-ibu nawarin kopi itu siapa ya?" Aku langsung berhenti. Kupikir dia bercanda. Tapi dia serius. Dia bilang, Kenek melanjutkan,
Tadi pas saya di belakang mobil, ada ibu-ibu dari dalam rumah, pakai daster biru. Dia senyum. Tanya, mau kopi, nak? Dadaku langsung sesak. Aku tahu betul. Nggak ada siapa-siapa di rumah itu kecuali aku. Aku tanya ke kenek lain. Dia diam. Tapi supirnya malah nambahin. Supir. Bukan cuma ibu-ibu, Bang. Tadi saya lihat, ada bapak-bapak di kamar depan. Celana pendek, duduk di kursi. Diam aja. Aku nggak tahu harus jawab apa. Yang pasti, setelah mereka selesai turunin barang, aku suruh mereka cepet-cepet pergi. Dan mereka juga nggak nolak. Saat aku tutup pintu rumah, aku sadar. Rumah ini bukan kosong. Dia sudah terbiasa ditinggali oleh mereka yang tak pernah pergi. Suara perempuan bisik dari kejauhan, mau kopi, nak? Pagi harinya, aku niat mau keliling, sekadar kenalan sama tetangga sekitar. Biasalah, biar kalau ada apa-apa, bisa saling bantu. Tapi rumah-rumah sekitar, kayak tak berpenghuni. Atau, mungkin sengaja tutup. Aku ketuk satu pintu. Nggak ada jawaban. Ku ketuk pintu berikutnya. Suara TV nyala dari dalam. Tapi lampu langsung dimatikan. Seolah, mereka tahu aku datang. Akhirnya aku mampir ke warung kecil di ujung gang. Ibu warung itu ramah, awalnya. Tapi waktu aku sebut alamat rumah, ibu warung dengan ragu-ragu dan pelan. Rumah yang itu, Bang? Yang pagar hitam. Aku angguk. Dan ekspresinya langsung berubah. Kayak, nyesel udah ngomong. Dia nggak jawab apa-apa lagi. Tangan gemetaran waktu nyodorin uang kembalian. Matanya nggak berani lihat aku. Aku pamit, balik ke rumah. Tapi langkahku berat. Karena satu hal makin jelas. Rumah itu bukan sekadar tak diinginkan. Tapi dihindari, disebut-sebut, dan mungkin dikutuk. Suara samar di latar, seseorang berbisik, jangan tinggal di situ. Aku masih coba kuat. Masih berpikir logis. Tapi makin lama di rumah itu, logika terasa nggak penting lagi. Malam itu, aku coba kuat. Rumah sudah terisi mebel. AC sudah terpasang. Dan bunga belum juga datang. Aku putuskan untuk bermalam sendiri. Sekalian jagain barang. Kupilih tidur di kamar sebelah kanan, yang katanya kamar utama. Sekitar jam 1 dini hari, aku dengar suara dari luar kamar. Langkah kaki. Tapi bukan dari depan rumah. Tapi dari atas. Atap rumah. Krak, 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 pelan tapi jelas. Langkahnya pelan. Kayak seseorang jalan nyeker di genteng. Aku tahan napas. Nggak berani bergerak. Suara detak jam berdetak keras, makin cepat. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Gelap total. Tapi, 5 detik kemudian, lampunya nyala lagi. Sendiri. Tanpa kusentuh. Ada suara samar anak kecil tertawa, pelan, dekat telinga. Lalu aku dengar suara lain. Tawa anak kecil. Tapi dari arah dapur. Padahal, aku sendiri di rumah itu. Sendiri. Ada suara langkah cepat di lantai kayu, lalu hening, lalu napas berat di balik pintu. Aku nekat keluar kamar, ambil senter, cari sumber suara. Tapi begitu sampai dapur, semua sunyi, kosong. Dan saat aku berbalik, ada bayangan hitam tinggi berdiri di ujung lorong. Nggak bergerak, nggak bersuara. Duk! Seperti tubuh terjatuh di lantai, lalu sunyi total. Aku kabur. Masuk kamar. Kunci pintu. Dan malam itu, aku nggak tidur sedikit pun. Ada sesuatu di rumah ini, bro. Dan malam itu, dia nunjukin siapa dia. Pagi itu, aku buka pintu kamar dengan tubuh gemetar. Semalaman aku nggak tidur. Lampu kamar nyala terus. Tapi aku nggak berani gerak sedikit pun. Kupikir, setelah malam itu, aku bakal kabur. Tapi tepat jam 9 pagi, suara motor berhenti di depan rumah,
lalu klakson pendek. Bunga datang. Bawa suaminya. Bawa mobil, dan beberapa belanjaan. Begitu aku buka pintu, Bunga malah senyum santai. Bunga, dengan ceria tapi datar. Bang Asep, makasih ya. Semuanya udah rapi. Aku langsung tarik dia ke samping. Dan cerita, semuanya. Penampakan. Langkah di atap. Lampu yang nyala sendiri. Tawa anak kecil. Bayangan di lorong. Kupikir dia bakal kaget. Marah. Nangis. Tapi yang keluar dari mulutnya. Bunga. Rumah ini emang gak kosong, Bang. Hening sejenak. Dulu, ada pasangan suami istri yang tinggal di sini. Diam lagi. Dan katanya, mereka belum mau pindah. Jantungku berhenti sejenak. Lo tahu dari awal, Bunga? Tanyaku. Dan dia hanya menatapku. Tanpa jawab. Lalu melangkah masuk ke rumah itu. Seperti rumah itu, memanggilnya kembali. Dan saat itu aku sadar. Bunga bukan korban. Mungkin, dia bagian dari mereka. Setelah kejadian itu, aku mulai jaga jarak dari Bunga. Dari rumah itu. Tapi, bukan berarti semuanya selesai. 2 hari setelah aku pulang ke Jakarta, aku mimpi buruk. Berulang. Dalam mimpi itu, aku duduk di ruang tamu rumah itu. Sendirian. Tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Perlahan, lalu makin jelas. Ada suara langkah pelan di lantai keramik. Krek, krek. Dari arah dapur, muncul sepasang suami istri. Si pria, pakai celana pendek lusuh, matanya kosong. Si wanita, berdaster biru, rambut menutup wajah. Mereka duduk di sofa, tepat di hadapanku. Mereka nggak bicara. Tapi, aku tahu mereka melihatku. Menatap. Menghakimi. Ada suara lirih, 2 orang berbisik bersamaan, tak bisa dimengerti. Lalu wanita itu berdiri, melangkah pelan ke arahku. Aku nggak bisa gerak. Badanku berat. Mataku terbuka, tapi nggak bisa menatap jelas. Dia dekat, lalu berbisik, "Kamu udah masuk rumah kami?" Aku kebangun. Basah kuyup. Jantung mau copot. Tapi ketika ku cek HP, ada notifikasi dari Bunga. "Bang, lu bisa ke rumah lagi weekend ini? Ada yang mau gue omongin." Rumah itu belum selesai denganku. Atau mereka belum selesai. Akhirnya, aku kembali ke rumah itu. Hari Sabtu sore. Seperti yang Bunga minta. Kali ini, rumah terasa lebih gelap. Bukan karena cuaca, tapi suasananya. Suara langkah kaki menyentuh teras berdebu, suara pintu dibuka. Bunga belum datang. Aku buka pintu, masuk pelan. Masih ada bau amis di udara. Tapi ada yang berbeda. Satu pintu, yang dulu selalu terkunci. Kamar di bagian belakang, kini terbuka sedikit. Aku dekati. Dorong pelan. Dan yang kulihat di dalam, hening sejenak, lalu suara aneh. Seperti dengungan pelan bercampur bisikan. Dindingnya lembab, berjamur hitam di sudut-sudut. Ada satu ranjang kayu tua. Di atasnya, ada boneka lusuh, tanpa mata. Dan di dinding, ada suara napas dalam, suara kapur dicoret ke tembok. Ada tulisan. Tulisan yang seperti dicakar. "Jangan bangunkan kami. Rumah ini milik kami." Istri dan suami tidak pernah pergi. Aku langsung mundur. Langkahku berat, tapi telingaku menangkap sesuatu. Suara dari dalam lemari kamar itu. Ada suara dari dalam lemari. Napas berat, ketukan pelan dari dalam. Ada yang hidup di dalam. Aku lari keluar kamar. Tutup pintu keras-keras. Dan detik itu juga, aku tahu, rumah ini nggak pernah nunggu penghuni. Dia cuma nunggu korban. 1 jam setelah aku nemuin kamar itu, Bunga datang. Dia masuk rumah tanpa suara. Mukanya pucat. Matanya merah. Seperti habis menangis berjam-jam.
Suara langkah kaki pelan menyusuri lorong, lalu berhenti. Dia duduk di kursi. Nggak bicara. Cuma menunduk. Akhirnya aku tanya, "Lu kenapa, Bunga?" Bunga, dengan suara gemetar. "Bang, mereka mulai ganggu anakku." Hening. Suara tangisan bayi samar di latar, makin mendekat. Aku langsung merinding. "Anak lu kenapa?" tanyaku. Bunga masih lirih. "Dia sering nangis tengah malam. Terbangun. Katanya, ada tante di pojok kamar. Ngajak dia main. Tapi mukanya, bukan manusia." Aku langsung lihat ke arah kamar belakang. Kamar yang tadi aku buka. Disitulah Bunga biasanya taruh mainan anaknya. Aku tanya, "Lu masih tidur di kamar itu?" Bunga cuma geleng. Lalu bilang, "Bunga degna berbisik. Aku sekarang tidur di ruang tamu, Bang. Nggak berani buka kamar belakang lagi." Dan saat itu juga, dari dalam kamar, mainan musik anak bunyi sendiri. Padahal, nggak ada yang masuk. Nggak ada angin. Mereka nggak cuma ganggu kami. Mereka ngincer anak kecil. Dan aku tahu, kalau mereka sudah sampai ke anak, maka batasnya udah lewat. Ada suara bayi menangis jauh, tapi bukan tangisan biasa. Tangisan yang dingin. Seperti, bukan dari dunia ini. Tangisan bayi itu makin sering terdengar. Padahal, malam itu, anak Bunga lagi nginep di rumah neneknya. Rumah sedang kosong. Hanya aku dan Bunga. Tapi sekitar jam 2 dini hari, suara itu terdengar lagi. Dari dalam kamar belakang. Tangisan bayi. Tapi ada yang beda. Suara itu dingin, panjang. Bukan seperti anak rewel. Tapi seperti ratapan. Aku coba lawan rasa takut. Beranikan buka pintu kamar itu. Tapi begitu aku injak ambang pintu, semua suara langsung hilang. Hening. Esok harinya, aku keluar sebentar beli air minum. Dan di warung, akhirnya ada satu tetangga yang mau ngomong. Seorang ibu tua. Matanya tajam, wajahnya penuh beban. Ibu tua dengan serak dan pelan. Rumah itu dulu pernah kosong lama. Tapi suara bayi itu sudah sering terdengar sejak 5 tahun lalu. 5 tahun? Itu sebelum Bunga tinggal di situ. Bahkan sebelum rumah itu dijual. Aku tanya ke ibu itu, "Kenapa nggak ada yang cerita dari dulu?" Ibu tua, "Karena yang cerita biasanya ikut dibawa. Tangisan itu bukan milik anak Bunga, tapi suara dari masa lalu yang belum selesai. Sudah seminggu aku di rumah itu. Dan makin hari, aku merasa rumah ini bukan lagi bangunan biasa. Lampu mulai kedip tiap kali aku nyebut nama Bunga. Mainan anak sering berpindah tempat. Dan satu malam, aku terbangun oleh suara orang mengigau dalam tidur, samar tapi jelas. Bunga mengigau, "Rina, jangan ambil anakku. Jangan ambil anakku." Aku bangunin Bunga. Dia kebingungan. Nggak inget apa-apa. "Asep, lu kenal nama Rina?" Bunga bingung. "Enggak, Bang. Siapa itu?" Tapi tiap malam berikutnya, nama itu selalu muncul. Rina. Kadang disebut Bunga dalam tidur. Kadang muncul sendiri di dinding kamar, seperti kabut lembab membentuk huruf. Lalu terdengar suara seret di dinding. Krek, krek, seperti sesuatu menulis dengan kuku. "Rina ada di sini." Aku mulai cari tahu, dan dari warga sekitar. Akhirnya aku tahu. Ibu tua dengan serak dan tegas bilang, "Rina itu istri pemilik rumah pertama yang hilang bersama bayinya." Dan sejak nama itu disebut, semua yang ada di rumah itu seperti bangkit. Terdengar suara langkah kaki di atas plafon. Pelan, lalu suara tangisan bayi memecah keheningan. Rumah ini sedang membangunkan kenangannya. Dan kenangan itu berdarah. Malam itu,
Aku baru pulang dari beli makan. Bunga sendiri di rumah. Saat aku buka pintu, semua lampu padam. Dan dari dalam, aku dengar suara Bunga. Bunga, kerasukan. Kau bawa laki-laki lain ke rumah ini, Rina. Aku langsung masuk. Dan kulihat Bunga berdiri di sudut ruang tamu. Matanya kosong. Tangannya mencakar tembok. Terdengar suara kuku menggores dinding. Krek, krek. Aku panggil namanya. Asep. Bunga. Ini aku, Asep. Bunga, masih kerasukan. Kau suami orang. Kenapa masuk rumah ini? Ini rumahku. Rina milikku. Anaknya, milikku juga. Tiba-tiba semua barang di ruang tamu bergerak. Meja bergetar. Kursi jatuh sendiri. Aku nekat pegang bahunya. Dan saat itu juga, Bunga pingsan. Tubuhnya dingin. Nafasnya berat. Tapi yang lebih parah, saat aku berdiri di dapur, aku lihat sosok pria berdiri menghadap tembok. Suara langkah kaki pelan di keramik, ambience jadi berat dan gelap. Tubuhnya tinggi, pakai singlet putih kotor. Kakinya nggak nyentuh lantai. Aku nyaris tak bisa bicara. Tapi saat dia berbalik, wajahnya bukan manusia. Hancur. Separuh terbakar. Separuh membusuk. Dan matanya seperti milik binatang. Aku pejamkan mata. Lari. Tapi suara terakhir yang kudengar malam itu. Suara berat, suara pria misterius. Sosok. Jangan bawa dia pergi. Dia sudah milikku. Besoknya, aku sadar nggak bisa hadapin ini sendiri. Bunga udah mulai berubah. Bicara sendiri. Bisa duduk berjam-jam di ruang tamu. Ngeliatin satu titik. Tanpa kedip. Jangan ajak mereka masuk, jangan. Aku hubungi kenalanku, Ujang. Dia tahu beberapa orang pintar di daerah Cilengsi. Ujang setuju bantu. Dia datang bareng seorang ustadz dan seorang bapak tua yang katanya pernah bantu orang kesurupan berat. Tapi waktu mereka sampai depan rumah, semua langsung diam. Muka ustadz pucat. Bapak tua itu malah mundur 2 langkah. Bapak tua dengan suara serak. Ini bukan rumah biasa, Kang. Ini, portal. Aku tanya. Maksudnya, portal apa? Ustadz dengan tegas bilang. Antara dunia kita dan dunia mereka. Ujang coba bujuk mereka untuk masuk. Tapi bapak tua itu cuma bilang, kalau kami masuk, bukan cuma mereka yang keluar. Tapi bisa jadi, kami nggak balik. Hari itu, mereka semua pergi. Tanpa bantu apa-apa. Bahkan ustadz pun nggak berani kasih doa dari depan pintu. Dan rumah itu, rasanya makin gelap setelah mereka pergi. Seolah marah. Malamnya, Bunga ketawa sendiri. Suara ketawanya, bukan suara dia. Dan aku sadar. Bukan cuma Bunga yang dikunci di rumah itu. Tapi aku juga. Aku tidur di ruang tengah malam itu. Badan udah terlalu capek. Tapi saat terpejam, aku langsung ada di tempat lain. Aku berdiri di ujung lorong panjang. Dindingnya basah, merah, bergetar seperti hidup. Langkahku berat, tapi kakiku tetap jalan, masuk lebih dalam. Terdengar suara tangisan bayi dari kejauhan, bercampur suara wanita bisik, Asep, tolong aku. Aku dengar suara Bunga, dan suara bayi. Tapi makin dekat aku ke ujung lorong itu, makin dingin. Dindingnya mulai berdarah. Darah itu menetes ke lantai. Kena kakiku. Panas. Perih. Tepat saat aku nyaris buka pintu di ujung lorong, aku kebangun. Aku terbangun di ruang tengah. Masih di rumah itu. Tapi, ada yang gak beres. Kakiku berdarah. Dan saat aku nyalakan lampu, lantai menuju kamar belakang bercak darah. Tapi bukan darahku. Jejak itu datang dari dalam kamar, menuju ruang tengah. Lalu, hilang begitu saja. Mimpi itu bukan mimpi. Lorong itu ada di sini.
Di rumah ini. Dan malam itu, bro, aku baru sadar. Bukan aku yang masuk ke mimpi. Tapi rumah ini, yang menarik aku masuk. Aku kira, semua udah puncaknya. Tapi malam itu, aku tahu, Bunga udah bukan dirinya lagi. Kursi digeser keras. Lalu suara ketukan jari ke meja. Tok, tok, tok. Dia duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong. Tapi jarinya ngetuk meja dengan pola aneh. Aku coba bicara. Dia diam. Lalu tiba-tiba, Bunga bicara tapi suara kayak anak kecil. Abang jangan marah ya. Abang bilang, jangan keluar dari kamar. Kalau keluar, nanti ibu marah. Itu bukan suara Bunga, tapi suara anak kecil. Dari mulut Bunga. Aku mendekat, panik. Lalu dia tertawa. Bunga tertawa, lalu berubah jadi suara pria dewasa, kasar. Rina, anak itu bukan punyamu. Kemudian terdengar suara benda jatuh, piring pecah sendiri di dapur. Suara itu keras. Lalu, berganti lagi. Bunga bicara dengan dua suara bertumpuk. Anak kecil dan pria dewasa, tumpang tindih. Aku tidak pernah pergi. Aku masih di sini. Aku terpaku. Darahku dingin. Aku coba baca ayat kursi. Tapi Bunga malah menjerit. Dan kursi tempat dia duduk melayang setinggi pinggang. Malam itu, aku lihat satu tubuh. Bicara dengan dua suara. Anak kecil. Dan lelaki dewasa. Bersamaan. Dan aku tahu. Bukan cuma Bunga yang dikunci rumah ini. Tapi juga dua arwah yang saling berebut. Pagi itu, aku putuskan pergi. Kupikir, cukup. Aku nggak bisa lagi bantu Bunga. Dia udah bukan dirinya. Rumah ini, udah kayak lubang hitam. Semua yang masuk, nggak bisa keluar utuh. Aku rapikan barang. Ambil ransel. Pelan-pelan jalan ke pintu depan. Tapi sebelum ku sentuh gagang pintu, telingaku menangkap suara dua orang bicara tumpang tindih. Samar, pelan. Suara yang pertama, pria. Jangan tinggalkan. Suara yang kedua, wanita. Kami di sini sendirian. Aku berbalik. Dan kulihat mereka. Sepasang suami istri. Berdiri di ujung lorong. Wajah pucat. Kain rumah tangga usang. Bapak-bapak itu, matanya kosong. Dan si ibu, berdaster biru, dengan tangan menggandeng, sesosok bayi. Bayi itu menangis lemah, lalu tiba-tiba diam total. Mereka nggak bergerak. Tapi mata mereka mengikuti setiap langkahku ke pintu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, seluruh ruangan bergetar. Lampu kedap-kedip. Dan suara Bunga dari dalam kamar. Bunga menjerit, seperti ditarik sesuatu. Bang Asep, jangan tinggalkan aku. Lalu terdengar suara pintu terbanting, lalu senyap mendadak. Aku nggak jadi pergi. Kupikir, kalau aku tinggalin rumah itu saat itu juga, bukan cuma Bunga yang hilang. Mungkin aku juga nggak akan pernah tenang. Rumah itu bukan cuma butuh penghuni, tapi butuh saksi. Dan entah kenapa, aku yang terpilih. 3 hari setelah kejadian itu, aku nekat cari informasi soal rumah ini. Ke kelurahan, ke RT, ke warga yang dulunya pernah tinggal di sini. Sampai akhirnya, aku ketemu seorang mantan satpam perumahan tua, seorang pria tua. Pria tua bertanya, "Kamu bilang rumah nomor 17? Yang belakangnya ada 2 kebun kosong." Aku angguk. Pria tua kembali berbicara. Dulu rumah itu ditempatin pasangan. Namanya Bayu, sama istrinya, Rina. Jantungku langsung berdebar. Lalu terdengar suara gemas samar. "Rina, jangan ambil anakku." Rina, nama itu, yang selama ini disebut Bunga saat tidur. Yang tertulis di dinding kamar. Pak Satpam itu lanjut cerita. Istrinya meninggal waktu melahirkan. Bayinya juga ikut. Tapi ada yang aneh.
Beberapa hari setelah dikubur, suaminya ikut hilang. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Aku minta tunjukin makamnya. Dan siang itu, aku berdiri di depan dua nisan sederhana. Berdampingan. Di atas tanah merah yang mulai tertutup ilalang. Satu bertuliskan, Rina. Satu lagi, bayinya. Tanpa nama. Dan malamnya, bunga kerasukan lagi. Tapi kali ini, bukan suara anak. Bukan suara pria. Tapi, suara istri yang kehilangan. Dan ingin kembali. Malam itu, bunga duduk di ruang tengah. Tapi sikapnya beda. Tegap. Tenang. Tapi matanya kosong. Aku coba ngobrol seperti biasa. Tapi begitu aku sebut namanya. Bunga, kamu, gak apa-apa. Bunga menjawab, aku bukan bunga. Hening sejenak. Aku ibu rumah ini. Dan anehnya suara jam berhenti berdetak. Sunyi mendadak. Nada suaranya pelan. Tapi menusuk. Kayak bukan keluar dari tenggorokan manusia. Aku tanya lagi. Asep. Bunga, kamu sadar gak? Kamu lagi ngomong sama siapa? Bunga, dengan tegas bicara lagi. Kamu siapa? Kenapa masuk rumah orang tanpa izin? Mana suamiku? Mana anakku? Kemudian terdengar suara piring pecah di dapur. Dia berdiri. Tatap mataku tanpa berkedip. Lalu suara kaki telanjang melangkah pelan di lantai keramik. Langkahnya pelan ke arahku. Tangannya dingin, kuku-kukunya panjang. Bunga melanjutkan. Jangan ganggu kami. Pergi dari rumah ini. Terdengar suara pintu belakang terbuka sendiri, diikuti suara ketukan dari dalam lemari. Tapi sebelum aku mundur, dia tiba-tiba tersenyum. Bunga, berbisik. Kau bisa tinggal. Kalau mau jadi bagian dari keluarga ini. Tiba-tiba terdengar suara tawa wanita bergema samar, lalu suara bayi menangis di latar. Malam itu, aku tahu, yang ada di tubuh Bunga, bukan cuma satu roh. Tapi seluruh isi rumah ini, sedang hidup di dalam dirinya. Sekitar jam 3 pagi. Aku terbangun karena suara goresan. Seperti kuku atau kapur di tembok. Srek, srek, srek. Dari arah ruang belakang. Aku ngendap pelan ke lorong. Lampu mati. Aku nyalain senter HP. Dan kulihat, Bunga. Duduk di lantai. Menghadap tembok. Tangannya. Menulis sesuatu. Aku dekati perlahan. Dan saat kulihat lebih dekat. Asep. Darah. Dia menulis pakai darah. Darah, yang bukan dari luka biasa. Karena lantai di bawahnya. Bercampur noda, darah haid. Lalu terdengar suara samar. Bisikan, kami belum selesai. Tulisannya, bukan bahasa biasa. Seperti huruf kuno. Penuh lengkungan. Dan saat kusorot, sebuah kalimat mulai terbentuk. Ibu. Ayah, anak, harus kembali. Tanganku gemetar. Aku coba pegang Bunga. Tapi dia noleh. Dan matanya, hitam semua. Bunga, dengan nada berat dua suara bicara lagi. Kita sedang membentuk ulang keluarga. Ibu sudah ada. Tinggal ayah. Lalu terdengar suara mainan anak berbunyi sendiri. Lalu pintu kamar belakang terbuka pelan. Krek. Pintu kamar belakang kebuka sendiri. Dan di dalamnya, ada ranjang bayi. Padahal seminggu lalu, ruangan itu kosong. Rumah ini, bukan sekadar tempat. Rumah ini, adalah ritual. Dan aku, sedang dipilih jadi ayah. Malam itu, aku udah niat kabur. Aku tulis pesan buat Bunga. Aku taruh di meja makan. Semua barang penting udah diransel. Aku pelan-pelan buka pintu depan. Tapi terkunci. Padahal tadi sore, aku belum pernah ngunci pintu itu. Aku coba pintu belakang. Sama. Kunci gak bisa diputar. Jendela, gak bisa dibuka. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok. Aku cek HP. Mau nelpon siapa aja.
Tapi layar HP-nya mati sendiri. Baterai penuh. Tapi layar gelap. Lalu aku lihat ke arah jam dinding. Dan aku gak percaya. Jarumnya berputar terbalik. Aku nekat cari pertolongan terakhir. Kebetulan, satpam lama itu kenal seseorang. Orang tua yang pernah menangani kasus rumah seperti ini. Dia datang diam-diam, masuk ke rumah, dan langsung bilang, "Ini rumah nggak minta pengusiran. Ini rumah minta tumbal." Aku balik bertanya, "Gimana maksudnya?" "Kalau mau putuskan ikatan, satu dari kalian harus tinggal. Jadi, penjaga. Kalau enggak, rumah ini akan terus minta korban." Kami jalani ritual malam itu. Doa, kemenyan, tanah kuburan, darah ayam hitam. Tapi di akhir ritual, dia suruh aku pilih. Paranormal. Pilih. Kamu yang tinggal. Atau dia. Aku lihat ke arah bunga. Tubuhnya lemas. Matanya kosong. Tapi waktu tanganku menyentuh pundaknya, dia menatapku. Dan dia menangis. "Bunga, lirih. Bang, aku gak mau tinggal di sini selamanya." Aku ambil keputusan. Kami keluar. Pelan-pelan. Tapi sebelum pintu rumah tertutup, terdengar suara bisikan panjang, berlapis. "Jangan pergi. Kami belum lengkap." Lalu ada suara dentuman keras, lalu semua sunyi. Kami keluar. Rumah itu tak roboh. Tak terbakar. Tapi sepi. Seolah menunggu kembali. Sudah 3 bulan sejak kami tinggalkan rumah itu. Bunga pindah kota. Aku juga ganti nomor. Tapi kadang, tengah malam, aku masih mimpi, dan mendengar suara tangisan bayi jauh, suara piring jatuh pelan. Mimpi duduk di meja makan, bersama seorang ibu berdaster. Dan suara pria berkata, "Kursimu masih kosong." Lalu hening panjang. Lalu suara detik jam berdetak mundur lagi. Tak, tik, tak, tik. Dan saat bangun, selalu ada satu hal aneh. Entah itu foto rumah itu, di galeri HP, atau bau amis, di pojok kamar kos. Rumah itu, mungkin sudah kulepaskan. Tapi bukan berarti dia melepaskanku. Rumah itu, mungkin sudah kami tinggalkan. Tapi bukan berarti dia sudah berhenti memilih korban. Kalian percaya ada rumah yang menunggu keluarga barunya? Kalau iya, jangan cuma nonton. Tekan tombol like, subscribe dan aktifkan loncengnya untuk cerita-cerita seperti ini. Karena yang berikutnya bisa saja dari kisah nyata di sekitar kamu. Terima kasih.